Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Mailani, kelas B dengan nomor NIM 12 20 200 350, Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempraktikkan komunikasi pada pasien di IGD. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang terapeutik pasien di IGD. Jadi, terapeutik pasien di IGD ini situasinya sangat banyak ya. Kondisi pasien di IGD itu tidak hanya semuanya yang gawat darurat. Jadi, ada pasien yang tidak gawat dan tidak darurat. Jadi, di sini untuk berkomunikasi ada perbedaan tergantung dengan kondisi pasien yang datang. Kondisi pasien yang datang ini bisa dilihat dari triase. Jadi, kita sudah memahami nih, ada pasien dengan kondisi yang gawat darurat, ada dengan kondisi pasien yang gawat tapi tidak darurat. Ada juga kondisi pasien yang darurat tapi tidak gawat. Serta kondisi pasien yang meninggal di sini komunikasi terapeutik harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi pasien. Dan di mana saat kita berkomunikasi dengan pasien di IGD, kita sebagai perawat itu harus berkomunikasi terapeutik dengan jujur dan juga tidak melebih-lebihi sesuatu yang ada di tempat. Serta kita harus memberikan gambaran dengan mudah, gambaran terkait kondisi saat ini yang terjadi pada pasien. Lalu juga kita tidak boleh meningkatkan kecemasan pasien, serta kita juga harus memberikan support, dukungan secara verbal kepada pasien maupun keluarga. Nah, pada komunikasi di sini, pada komunikasi di IGD, saya akan memberikan contoh terkait pasien di IGD. Pasien tidak gawat dan tidak darurat. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ini. Fase-fasenya masih sama, namun kondisinya yang akan berbeda saat kita menyampaikan kepada pasien. Nah, bisa kita pelajari lebih lanjut ini adalah contoh percakapan pada kondisi pasien tidak gawat, tidak darurat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Putri yang berjaga di ruang IGD ini jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Mbak Novi, Mbak. Usianya berapa, Mbak? 20 tahun. Alamatnya? Pecanaan. Baik, Mbak. Sebelumnya, nanti kita akan berbincang-bincang ya, Mbak, terkait kondisi yang Mbak alami sekarang, yang Mbak rasakan saat ini. Waktunya sekitar 10-20 menit. Nanti juga akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Di sini saja tempatnya. Bagaimana? Apakah Mbak bersedia? Baik, Mbak, boleh. Langsung saja ya, Mbak. Sebelumnya apa yang dirasakan? Yang saya rasakan saat ini batuk, panas, pilek, Mbak. Sebelumnya apakah sudah dilakukan pengobatan secara mandiri atau beli di apotek gitu, Mbak? Saya cuma mandiri, Mbak. Istirahat sama minum ramuan tradisional seperti kayak jeruk nipis dicampur kecap gitu loh, Mbak. Oh, sudah minum jeruk nipis sama kecap ya, Mbak, dicampur. Baik, yang dirasakan hanya itu saja atau ada yang lain, Mbak? Iya, Mbak, udah itu aja kok. Baik, kalau begitu saya ambil tensi sama cek suhunya juga ya, Mbak. Dan saya akan panggilkan dokter untuk memeriksakan Mbak. Saya permisi dulu ya, Mbak. Nanti saya akan kembali lagi. Iya, Mbak. Baik, Mbak. Ini pemeriksaannya sudah selesai. Tadi juga hasil dari dokter, Mbak hanya mengalami gejala flu dan demam saja. Dan nanti akan diresepkan obat oleh dokter. Sebelumnya bagaimana yang dirasakan Mbak setelah diperiksa? Udah mendingan kok, Mbak. Setidaknya saya udah tahu apa yang terjadi. Baik, Mbak, alhamdulillah ya, Mbak, sudah dirasakan perubahannya dan sudah segera memeriksakan diri ke rumah sakit ini. Baik, begitu. Nanti sesuai dengan aturan pengobatannya, nanti diminum obatnya, nanti akan dijelaskan di depan ya, Mbak. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Udah, Mbak, nggak ada. Ya, nanti untuk kedepannya kontrak waktu selanjutnya nanti Mbak bisa ke bagian depan ya, Mbak, untuk mengambil obat resepnya dulu di bagian apotek.
Baik, Mbak. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi. Terima kasih ya, Mbak. Ya, Semoga Mbak, cepat sama-sama. pulih. Makasih. Baik, itu adalah sekilas contoh terkait komunikasi terapeutik pada pasien di IGD dengan kondisi pasien tidak gawat dan tidak darurat. Namun, perlu kita ingat bahwasanya saat kita berkomunikasi dengan pasien maupun keluarga pasien yang ada di IGD, dengan kondisi apapun kita harus menyesuaikan kondisi dan situasinya terlebih dahulu. Jadi, jika pasien dengan kondisi kecelakaan saat datang di IGD dan sangat susah diajak komunikasi, jadi kita hanya meminimalkan komunikasi dan kita maksimalkan tindakan dahulu. Nanti kita komunikasi kembali kepada pasien setelah tindakan selesai. Jadi kita lihat situasi kondisi, apakah ini perlu tindakan yang sangat serius, tindakan yang perlu diutamakan seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.